Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Kalau hamba-Mu masih diberi kepercayaan untuk menyampaikan isi hati-Mu, Tuhan, ampuni segala kesalahan kami. Biar kami hari ini menerima firman-Mu dengan rasa lapar dan haus akan kebenaran. Bapa, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan itu kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Ya, shalom semuanya. Ada sukacita, ya. Kita percaya bahwa hari ini ya agak terlambat sedikit karena tadi saya lagi ngobrol lupa jamnya. Kalau ini jamnya sudah mulai live ya, beda 2 jam ya. Hari ini saya akan berkhotbah tentang bagaimana kebenaran yang memperkaya kita, ya. Seringkali kita itu menganggap remeh loh kebenaran. Senyatanya kebenaran itu sesuatu yang membuat saudara dan saya hari ini tidak akan pernah jadi orang yang gagal, ya. Kita percaya bahwa apa yang saudara tabur dalam kebenaran suatu kali itu nuainya tidak main-main. Makanya siapapun ya, kita santai sejenak. Siapapun yang hari ini, percayalah, saya cuma beri tip gini. Hari ini kalau kita punya pergumulan, ya, pergumulan pasangan hidup yang lagi error, yang lagi punya masalah, itu senyatanya sedang mata rohaninya dibutakan oleh iblis, ya. Percayalah, kalau kita hari ini melihat iblis mengerjai suami pasangan hidup kita sampai error, matanya buta, ya, nggak bisa lihat kebenaran. Percayalah, kita juga suatu kali kalau kita tetap percaya sama Tuhan, iblis bisa kerjai pasangan kita sampai buta rohaninya. Percayalah, suatu kali Tuhan juga pasti sanggup membukakan mata rohani pasangan kita, nanti jadi baiknya juga luar biasa. Jangan takut. Makanya kita nggak perlu takut. Ngapain kita harus takut? Kalau iblis itu bisa buat pasangan hidup kita jadi jahat, jadi error, kita harus lebih mempercayai Tuhan jauh lebih mampu untuk membuat pasangan kita yang error itu jadi baiknya luar biasa. Sama keuangan kita, karena kegagalan kita, keserakahan kita, hari ini kita menghadapi masalah. Percayalah, pertobatan kita, yaitu perubahan hidup kita, akan membawa yang namanya kegagalan itu pasti jadi keberhasilan. Gak ada orang yang kembali ke jalan Tuhan, gak akan pernah hidupnya itu berakhir dengan sia-sia, ya. Kita percaya liburan sudah selesai. Ada banyak ibu-ibu yang memberikan saya laporan, Bu Eli, terima kasih. Sebelum liburan, Bu Eli sudah kasih peringatan aba-aba untuk menjaga hati, karena iblis tidak pernah libur. Sementara kita lagi liburan, iblis tidak libur. Itu sebabnya ketika Bu Eli kasih aba-aba jaga hati, saya sudah bisa, Bu Eli. Suami saya pergi, ajak yang namanya wanita tobat, diajak pergi sama-sama. Saya waktu liburan maunya marah sekali, maunya saya ajak berantem, maunya saya labrak itu wanita tobat, karena saya tahu di mana hotel ditaruh suami saya. Tapi itu tidak saya lakukan. Karena apa? Karena saya ingat pesan Bu Eli, jangan sampai di masa-masa yang seharusnya Tuhan memberikan kita berkat upah, malah hilang hanya karena kita tidak bisa jaga hati. Jagalah hatimu. Saya cuma bilang sama satu ibu-ibu, liburan ingat, dalam segala hal Tuhan memerintahkan apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, maka di situ akan terpancar kehidupan. Bergembiralah karena Tuhan,
maka Dia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Jadi ibu jaga hati aja supaya di hadapan Tuhan, walaupun ibu disakiti, ibu tetap memancarkan kehidupan. Ibu hari ini dipaksa Tuhan untuk bergembira, bukan bergembira yaitu karena suamimu. Ya jujur, kalau suami liburan ajak wanita tobat sama-sama, tidak mungkin kita bisa bergembira. Waktu liburan sama-sama kita lihat suami pasangan kita telepon-teleponan sama wanita tobat, kita tidak mungkin bisa bergembira, jujur. Tapi firman Tuhan di Mazmur 37 ayat 4, bergembiralah karena Tuhan, maka Dia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Ibu bergembira aja, ibu jaga hati aja, ibu bersuka cita aja, maka ibu akan menikmati ketika ibu memancarkan kehidupan. Apa yang diinginkan hatimu Tuhan berikan. Itu sebabnya doakan, Tuhan aku mau suamiku tobat. Tuhan ingat gak apa yang ibu lakukan? Dengan apa yang ibu lakukan taat firman ibu, percayalah kalau firman Tuhan berkata bergembiralah karena Tuhan, maka Dia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu, maka Dia akan memberikan apa yang diinginkan hatinya ibu. Yang penting ibu jangan susah, jangan marah, jangan pahit, jangan uring-uringan. Liburan dibuat enjoy. Ibu itu akhirnya bilang, iya ya benar Bu Eli, kalau saya tidak bisa jaga hati nanti tidak memancarkan kehidupan. Iya, siapa yang rugi nanti? Nah hari ini bagaimana kita akan melihat ayat yang berkata kebenaran yang akan memperkaya kita. Ya, kita buka dulu ayatnya, bagaimana kebenaran itu akan memperkaya setiap kehidupan saudara dan saya. Amsal 28 ayat 5-6. Amsal 28 ayat 5-6. Orang yang jahat tidak mengerti keadilan. Lihat ya. Tetapi orang yang mencari Tuhan akan mengerti segala sesuatu. Ingat loh ya, firman ini luar biasa. Orang yang jahat itu tidak mengerti keadilan. Hari ini orang tidak usah kaget sama suami pasangan yang error. Itu orang yang tidak mengerti keadilan. Tapi hari ini orang yang mencari Tuhan, saudara dan saya yang mencari Tuhan, kita akan mengerti segala sesuatu. Jadi kita hari ini kalau hidup sebagai orang benar, kita jangan nuntut orang berubah karena mereka tidak mengerti. Sementara kita hari ini dituntut Tuhan lebih. Kenapa? Karena kita mengerti kebenaran, artinya kita mengerti segala sesuatu. Ayat ke-6, lebih baik orang miskin yang bersih kelakuannya daripada orang yang berliku-liku jalannya sekalipun ia kaya. Lihat ya. Jadi hari ini siapa yang dianggap kaya di hadapan Tuhan? Itu bukan orang yang kaya secara materi. Tapi firman Tuhan berkata, lebih baik orang miskin yang bersih kelakuannya daripada orang yang berliku-liku jalannya sekalipun ia kaya. Kalaupun kita kaya hari ini tapi jalan hidup kita berliku-liku menyimpang dari kebenaran, maka kita bukan orang kaya. Lebih baik engkau hari ini hidupmu pas-pasan, hidupmu rumah sederhana, penghasilanmu cukup. Mungkin engkau tidak punya mobil mewah, tapi engkau bersih kelakuannya, itu orang yang jauh lebih baik. Pemandangan Tuhan kaya bukan karena engkau kaya secara materi, rumahmu mewah, mobilmu mewah. Sementara di mata Tuhan, orang yang kaya itu orang yang bersih kelakuannya. Jadi jangan pernah bandingkan hidupmu dengan orang yang hari ini brengsek, orang berdosa, tapi hidupnya kaya melimpah. Ya, orang bilang gini, Bu Eli itu orang hidupnya penuh dosa, tapi tajir melintir, Bu Eli. Sudah tajir melintir lagi, Bu Eli. Kayanya luar biasa. Kita nggak perlu takut. Hari ini, yuk kita kalau mau hidup
kaya di hadapan Tuhan, yaitu orang yang bersih kelakuannya. Hari ini bukan siapa-siapa, kita nggak jadi masalah. Kalau hidupmu terus hidup di dalam kebenaran, maka kebenaran itu akan memperkaya hidupmu. Jadi orang kaya di hadapan Tuhan, jelas firman Tuhan berkata, orang miskin itu jauh lebih baik, yang penting bersih kelakuannya, daripada orang kaya tapi jalannya berliku-liku. Sama aja di hadapan Tuhan kita miskin. Makanya orang kaya itu orang yang bersih kelakuannya, kaya di mana perbuatan baiknya, orang yang hari ini hidup di dalam kebenaran. Yuk kita lihat 3 hal. Ya, kita percaya hari ini kita akan bahas 3 hal. Bagaimana kriteria kebenaran itu akan memperkaya kita. Saudara jangan anggap enteng ya. Hari ini ndak usah cari investasi yang tabrak sana tabrak sini, cara bagaimana cepat menjadi kaya. Kita hari ini yang perlu kejar yaitu bagaimana rahasia firman. Kalau Tuhan berkata kejar orang yang bersih kelakuannya, maka kita lihat Amsal 10 ayat 2 sampai 3. Amsal 10 ayat 2 sampai 3. Harta benda yang diperoleh dengan kefasikan itu tidak berguna, ya. Ingat loh ya, harta benda, saudara kejar harta benda yang diperoleh dengan kefasikan, dengan cara yang tidak benar, maka itu tidak berguna hari ini. Tetapi lihat ya, kebenaran akan menyelamatkan orang dari maut. Jadi apa yang bisa menyelamatkan saudara dan saya dari maut, yaitu kebenaran. Tidak ada jalan lain selain kita hari ini percaya kepada Tuhan. Kita hari ini yuk, kalau firman Tuhan berkata kebenaran akan menyelamatkan orang dari maut, maka yang perlu kita kejar bukan lagi harta, tapi kebenaran. Yang berikutnya ayat 3. Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan, tetapi keinginan orang fasik ditolaknya. Saudara dan saya hari ini jangan takut. Kalau engkau jadi orang benar, maka Tuhan yang berjanji tidak akan membiarkan orang benar menderita kelaparan. Jadi yang pertama, orang benar dijamin tidak menderita kelaparan. Itulah kebenaran yang memperkaya kita. Kalau kita dijamin dipelihara tidak menderita kelaparan, percayalah, kita adalah orang-orang yang diperkaya dengan kebenaran. Saudara tidak usah takut. Hidup ini memang susah arahnya. Kalau saudara lihat, semua resesi lagi dialami di seluruh dunia, ya. Kita semua pada ketakutan, semua lagi digoncang. Tapi waktu saudara ngerti firman, kita klaim janji Tuhan. Tuhan, aku ini sudah susah loh hidupnya. Benar-benar hari ini kalau secara akal mungkin kehidupanku itu sepertinya bakal kelaparan. Tapi aku percaya kalau aku hidup bersih kelakuannya, aku hidup dalam kebenaran-Mu, Engkau yang berjanji memelihara aku tidak akan menderita karena kelaparan. Itu yang pertama. Yuk yang kedua kita lihat, lompat di Amsal 11 ayat 18. Harapan saya setelah khotbah ini saudara akan ngerti bagaimana kejar investasi surga. Investasi dunia saudara bisa ditipu, investasi dunia bisa tutup, tapi investasi surga tidak pernah tutup dan dijamin 100% aman. Menguntungkan pasti, tidak mungkin tidak. Jadi hari ini kalau investasi dunia satu persatu tumbang, bank dunia satu persatu kolaps, perusahaan investasi apapun satu persatu kolaps, tidak ada yang aman hari ini. Mau simpen apa saudara? Simpan emas di rumah takut maling katanya, banyak maling. Makanya di dunia ini ngengat, banyak ngengat. Kita hari ini mau simpan apa coba?
mau punya rumah besar, ya suatu kali kalau ada bencana alam, gempa bisa hancur, kena kebakaran hangus. Mau investasi apapun di dunia, walaupun terlihat menjanjikan, tetap bisa tutup. Perusahaan apapun yang kita hari ini kerja di tempat, walaupun pabrik besar, ya saya dengar beberapa saat yang lalu teman-teman saya bilang, kamu tahu enggak, sebut nama perusahaan ini, itu bangkrut loh. Secara akal enggak mungkin loh bangkrut, malah PHK banyak ribuan karyawan. Dia sebut, dan ini perusahaan yang terkenal saudara. Secara akal ini enggak mungkin bangkrut, tapi bisa bangkrut, bisa kolaps. Itu sebabnya Tuhan mau di akhir zaman ini ada investasi yang menjanjikan keuntungan, pasti enggak mungkin bangkrut. Dan dia, perusahaan surga itu menjanjikannya ya dan amin. Apa langkah yang kita pegang hari ini? Yang pertama itu tadi, yaitu hidup dengan bersih kelakuannya. Saudara dan saya yang pertama dijamin tidak akan menderita kelaparan. Ya, yang kedua, makanya yuk kita investasi aja. Saudara, kita kalau hari ini sadar dengan kebenaran firman, saya mulai menginvestasikan waktu saya, uang saya untuk kebenaran benar-benar kerajaan Allah. Karena investasi di dunia semuanya lagi berdikurang-kurangkan, bunga bisa tambah turun. Ya, lihat Singapura hari ini beli properti taxnya, stamp duty jadi 60%. Orang sudah nggak bisa beli semua, tapi ada satu investasi yang masih terbuka lebar, kesempatannya lebar, tidak membutuhkan syarat yang susah, tidak membutuhkan modal yang besar untuk saudara ambil alih investasi kerajaan Allah. Maka proses hasilnya tidak pernah rugi, tidak pernah dikurangkan, tapi semuanya makin ditambah-tambahkan. Itu sebabnya hari ini kalau kita mau kaya di hadapan Tuhan, kita berlomba-lomba kaya di hadapan Tuhan, kaya di bumi, kaya di surga. Amin saudara. Yuk kita lihat ayat berikutnya, Amsal 11 ayat 18, kita baca. Amsal 11 ayat 18. Orang fasik membuat laba yang sia-sia, tetapi siapa menabur kebenaran, lihat ya, mendapat pahala yang tetap. Wow. Kita percaya kalau semua yang saudara tabur, orang fasik, orang berdosa, orang yang super kaya sekalipun, firman Tuhan berkata, orang fasik membuat laba, itu semuanya sia-sia. Jadi bukan ada nilainya, tapi semua sia-sia. Tetapi siapa yang menabur kebenaran, itu mendapat pahala yang tetap. Selain saudara dijamin tidak akan menderita kelaparan, kita hari ini kalau kejar investasinya surga, semuanya ditambah-tambahkan, itulah pahala yang tetap akan kita terima. Yang ketiga, yuk kita buka, lompat berikutnya di Amsal 12 ayat 21. Saya percaya dengan firman yang ditabur hari ini, saudara jadi orang benar, tenang. Hari ini yang perlu dikejar itu bersih kelakuannya. Jangan kejar saudara makin kaya, makin sukses, nanti akan jatuh. Tapi waktu saudara kejar di mana saudara bersih kelakuannya, saudara mulai kejar kerajaan Allah dan kebenarannya, itulah investasi yang sangat-sangat menguntungkan. Hari ini investasi yang termudah untuk kita ambil, tidak perlu modal, tidak perlu kita takut, was-was, khawatir, karena jaminannya yang menjamin Bapak di surga. Jadi tidak ada keraguan lagi. Amsal 12 ayat 21. Orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana apapun, tetapi orang fasik akan senantiasa celaka.
Jadi kita percaya yang ketiga, tidak ditimpa bencana apapun. Hari ini dunia sedang mengalami banyak goncangan, banyak bencana. Ya, kita lihat India banyak yang mati. Karena apa? Karena udara yang panas. Saya dengar juga Surabaya, Semarang, Jakarta, semuanya lagi kepanasan. Hawa mulai panas, Bu Eli, semuanya emosi orang mulai tidak labil karena panasnya hawa. Ya, semua bisa meledak, termasuk mobil bisa meledak, apa yang namanya power bank bisa meledak saat ditaruh di mobil. Nah, kita semua hari ini hidup benar-benar melihat dunia ini. Kita semua pada takut, kita semua pada was-was, kita semua pada khawatir. Tapi dengan pembelajaran firman hari ini, kita akan menjadi tenang. Kalau firman Tuhan berkata, nak, tidak akan menderita kelaparan. Kalaupun krisis bahan pangan nanti sampai terjadi di melanda dunia ini, engkau tidak perlu panik sampai engkau menimbun bahan yang namanya beras bertonton, rumahmu juga tidak cukup. Mau nimbun sembako sampai kebutuhanmu berapa banyak? Coba saudara, apa cukup rumah kita buat nimbun super mie, indomie, minyak, beras, semuanya? Tidak cukup saudara. Kalau kita punya ketakutan kita mau menimbun sebanyak apapun, itu tidak akan pernah mampu. Sampai seberapa besar, berapa lama kita bisa bertahan. Tapi kalau kita mengerti firman Tuhan bilang gini, tidak usah panik. Kalaupun dunia kelaparan, seperti masa-masa di mana Yusuf mengalami kekeringan yang cukup panjang, 7 tahun, mau berapa tahun sekalipun, kita hari ini tetaplah tenang. Karena ketika firman itu engkau rema, engkau tidak akan menderita kelaparan. Percayalah itu, aku yang berjanji, aku yang akan menggenapi. Di samping hari ini ada krisis besar-besaran, engkau tidak akan pernah menimpa engkau sesuatu yang fatal, karena aku memberikan pahala yang tetap buat orang benar. Semua laba yang dikumpulkan orang di dunia akan menjadi sia-sia, keuntungannya akan menjadi sia-sia. Tapi buat orang benar, keuntungannya tidak pernah sia-sia. Justru orang benar selalu menikmati pahalaku yang tetap. Yang ketiga, yaitu hari ini apapun bencana besar-besaran terjadi di dunia, saudara hari ini melihat krisis, melihat bencana panas yang luar biasa, percayalah kita tetap dalam perlindungan Tuhan. Orang benar tidak akan ditimpa bencana apapun. Lihat loh, firman ini luar biasa saudara. Bencana apapun itu tidak akan menimpa, tapi orang fasik senantiasa celaka. Jadi saudara lihat ya, gambaran dunia ini, masa kelaparan akan terjadi, masa bencana besar-besaran akan menimpa dunia, masa resesi juga akan menimpa dunia. Tapi kalau kita mengerti firman hari ini, kita harus tenang. Orang yang mengalami resesi, bencana alam yang besar, mengalami kelaparan yang besar, itu buat orang fasik. Tapi orang benar enggak. Tuhan berkata orang benar tidak akan menderita kelaparan. Orang benar labanya tidak pernah sia-sia, tapi selalu ada pengembalian pahala yang tetap. Apa yang kau tabur, engkau akan menuai pahala. Orang benar tidak akan ditimpa bencana apapun, tapi orang fasik yang senantiasa celaka. Berarti celaka itu nanti buat orang fasik. Saudara dan saya hari ini jadilah tenang. Kita pasti diluputkan. Nah, pesan Tuhan, kita nggak boleh panik hari ini. Waktu kita mengerti firman, kita ini harusnya tidak boleh panik. Justru kita percaya ada pembedaan. Ya, kita ingatkan waktu bangsa Israel dikasih tanda darah, semuanya dilewati enggak? Yang mati-mati yang enggak ada tanda darah, tapi yang ada tanda darah, rumah-rumahnya semuanya selamat saudara. Nah, kita juga, Tuhan tahu mana orang yang hari ini hidupnya sebagai orang benar. Percayalah saudara, 3 hal ini tidak akan menderita kelaparan, ada pahala yang tetap, tidak akan ditimpa oleh bencana apapun.
hari ini 3 hal ini yang akan saya bahas ya. Jadi saudara, percayalah kalau hari ini engkau ada di ngalami posisi di mana engkau sedang ketakutan, mulai buang. Ini dari iblis, karena roh ketakutan bukan dari Tuhan. Apapun yang kau dengar, apapun yang kau alami, tetaplah percaya waktu hidupmu hari ini bukan lagi hidup dalam dosa. Engkau hidup di atas kebenaran firman dan kau orang benar, bersih kelakuannya, kejar kerajaan Allah. Kita semua akan diluputkan. Yuk kita lihat satu persatu. Bagaimana orang benar tidak akan kelaparan. Ayat pembandingnya yaitu Amsal 10 ayat 6. Di mana yang pertama, kenapa orang benar tidak akan kelaparan? Karena firman Tuhan berkata, berkat ada di atas kepala orang benar. Jadi orang benar ini kepalanya itu dipenuhi oleh berkat. Itu sebabnya di atas kepala orang benar itu selalu dipenuhi oleh berkat. Makanya kalau kita nyanyi, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Nah, itu selalu kita diberkati, kita dilimpahi, makanya kita tidak akan menderita kelaparan. Yang kedua, kita buka Amsal 10 ayat 16 ya. Jadi yang menderita kelaparan itu nanti orang dunia. Kita nanti bakal lihat ya, orang yang dulunya kaya tiba-tiba menderita kelaparan dan minta tolong sama saudara. Nah, aku nggak bisa makan. Mungkin kita nggak tahu apa yang terjadi, tapi saya melihat ada beberapa orang yang bercerita, dulu teman saya ini kaya sombong, hari ini minta bantuan sampai mau makan aja susah. Saudara lihat ya, ayat firman Tuhan tuh nggak mungkin salah. Siapa yang menderita kelaparan nanti? Salah satu mungkin kita nggak tahu. Kalau kita punya teman misalnya kaya, sombong, hidupnya nggak benar, nanti salah satunya ya mereka ini yang akan menderita kelaparan. Sebaliknya saudara dan saya, karena berkat menyertai kepala orang benar, orang-orang yang dulunya kaya akan minta tolong sama saudara. Tolong ya, aku sekarang hidupnya susah, sampai mau makan aja nggak bisa. Kita akan terkaget-kaget. Sementara kita yang bukan siapa-siapa, yang dulu miskin di hadapan dunia, tapi kita bersih kelakuannya, justru kita yang akan diperkaya. Kenapa? Dalam prosesnya orang semua akan dikurangkan, kita akan ditambah-tambahkan. Nah, itu yang kita hari ini harus mengerti rahasia firman, saudara. Waktu saya memikirkan, merenungkan firman ini, saya bilang, dahsyat ya. Orang benar itu dahsyat ya Tuhan. Jangan dianggap remeh. Kalaupun hari ini hidupmu tidak diorangkan orang, engkau dianggap miskin karena status sosial, engkau punya rumah yang jelek, engkau tidak punya uang, engkau dihina dengan orang yang kaya, mungkin itu saudaramu sendiri, tapi saudaramu tidak pernah takut akan Tuhan, sementara engkau bersih kelakuannya, tapi di mata dunia engkau miskin. Nanti pada akhirnya akan dibalik. Pembalikan itu akan terjadi, saudara. Kenapa? Karena firman Tuhan, yuk kita baca Amsal 10 ayat 16 samping ayat 6 ya. Upah pekerjaan orang benar itu membawa kepada kehidupan. Penghasilan orang fasik membawa kepada dosa. Kita percaya bahwa upah yang kita tabur, walaupun kita mungkin upahnya hari ini, saudara mungkin sebagai orang penghasilanmu minim, pas-pasan, tapi itu membawa pada kehidupan. Sementara upah orang berdosa yang kaya hari ini, tapi itu membawa kepada dosa. Dan kalau dosa itu pasti ada harga yang harus dibayar. Sementara saudara dan saya yang bisa hari ini hidup jujur dengan penghasilan pas-pasan, itu akan menuju kepada kehidupan. Kita percaya orang berdosa bayar harga, nantinya dari apa yang dia tabur, kita akan menikmati upah, menikmati berkat Tuhan. Nah, ini 3. Yuk kita lompat di ayat 22. Amsal 10 ayat 22. Makanya orang benar itu keren, saudara. Amsal 10 ayat 22. Berkat
Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahi. Berkat Tuhan itu tanpa susah payah yang menambahi. Orang nanti akan dibalik, ya. Yang tadinya menghina saudara, yang menganggap saudara sebelah mata karena status sosialmu, kau miskin, dianggap miskin, dianggap saudara tidak punya apa-apa, kelas stratamu tidak selevel dengan aku, kamu hina. Aku sudah levelnya konglomerat. Lihat ya saudara, tidak perlu sakit hati. Kalau ada orang yang menghina hidupmu karena engkau miskin di hadapan mereka, tapi engkau kaya di hadapan Tuhan, akan dibalik nantinya. Orang yang menghina saudara nanti diikuti bayar harga, susah payah menambahi akibat dosanya. Tapi kita hari itu akan menikmati berkat kehidupan sampai anak cucu tanpa susah payah. Kita akan hidup menikmati apa yang Tuhan sediakan buat anak-anaknya, orang benar yang bersih kelakuannya. Hari ini percayalah, orang benar tidak akan pernah menderita kelaparan. Sebab orang benar itu selalu dikejar berkat di atas kepalanya. Berkat penghasilannya akan menuju kehidupan upahnya. Yang ketiga, berkat Tuhan tanpa susah payah. Itu sebabnya kalau tanpa susah payah, saudara tidak akan menderita kelaparan. Hari ini yuk, kalau kita sudah mengerti firman, mulai investasikan hidupmu untuk berdiri di atas kebenaran. Jangan anggap sepele pelayanan. Jangan anggap sepele konselingi orang. Top up kekuatan buat orang yang lagi ngalami masalah. Mungkin kita juga ngalami masalah yang berat, tapi belajar untuk peduli dengan jiwa-jiwa. Karena ketika kita mengambil investasi surga, khususnya ibu-ibu, jangan terus pertahankan harga dirimu. 2 hari yang lalu ada seorang ibu yang telepon saya yang ingin bercerai karena urusan harga diri. Saya cuman berkata, Bu, di akhir zaman ibu masih bisa mempertahankan harga diri. Ini sudah waktunya loh, Bu. Waktunya kita orang benar ini sudah sangat singkat. Ibu masih bisa mempertahankan kerajaan harga diri, hanya kepentingan nama baik, hanya kepentingan sakit. Ibu lebih rela mana mempertahankan kerajaan Allah yang nanti ujungnya kemuliaan daripada harga dirimu terus. Investasi untuk kebenaran itu jauh lebih berharga. Karena tidak main-main, orang benar tidak akan menderita kelaparan. Itu tadi ya, dikejar berkat, upahnya menuju kehidupan tanpa susah payah yang menambahi. Justru orang benar nanti bukan ditambahi susah payahnya, tapi berkat demi berkat, kemuliaan demi kemuliaan akan hidup menambahi orang benar. Itu berarti kalau ditambah-tambahi, anak cucumu ketransfer. Tapi kalau susah payah semuanya dikurangkan, termasuk kalau saudara jujur ya, kalau saudara ngerti firman ini berkata, orang berdosa itu susah payah menambahi hidupnya. Berarti kalau menambahi, anak cucumu ini sudah kau tutup loh jalan berkatnya, hanya karena engkau berbuat dosa. Susah payah menambahi sampai anak cucumu nanti ikut susah payah terus nambahi, ditambah-tambahi. Tapi buat orang benar, ketika saudara hidup dengan hari ini dihina orang, tetaplah hidup benar, maka susah payah tidak menambahi, tapi berkat Tuhan itu akan menambahi terus sampai anak cucumu ditambah-tambahkan terus berkatnya. Amin saudara. Itu sebabnya yang pertama. Yuk kita lihat yang kedua ya. Makanya kalau ngerti firman itu semakin membuat saudara tidur nyenyak, makan walaupun sederhana tetap haus. Kenapa?
Karena kita tahu siapa kita nanti bakal hidup seperti apa, saudara. Orang biarin kejar investasi ini. Sudah, hari ini masa sukar. Saudara mau investasi apa yang bisa menghasilkan keuntungan yang luar biasa selain investasi kerajaan Allah dan investasikan kebenaran hidupmu itu loh. Hidupmu ini loh, bersih kelakuannya. Ketika kita hari ini kaya di hadapan Tuhan, maka kita akan menikmati apa yang Tuhan janjikan buat orang benar. Amin. Bagaimana orang benar akan mendapat pahala yang tetap? Yuk kita baca Amsal 2 ayat 7 sampai 8 ya. Satu pembahasan lagi kita selesai ya. Kita percaya bahwa hari ini yuk kita semangat. Orang benar semangat, nggak usah takut. Orang benar hari ini tidak akan terkena bencana, tidak akan menderita kelaparan. Orang benar hari ini justru dikejar berkat. Orang benar tidak ada susah payah lagi, percayalah. Yang kedua, orang benar juga akan mendapat pahala yang tetap. Wow, selamanya ada pahala. Lah kalau kita dikejar berkat, dikejar pahala yang tetap, saudara percayalah, kita hari ini tidak usah takut, senyum aja. Dunia yang panik karena mereka tidak ada yang menjamin. Sementara kita sebagai orang benar sudah ngerti kebenaran, maka kebenaran itu memperkaya kita semua. Yuk kita lihat Amsal 2 ayat 7 sampai 8. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur ya, jujur. Menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Perisai. Sudah disediakan pertolongan, perisai 8. Sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia, dipelihara. Enak ya? Orang benar menikmati pertolongan Tuhan. Orang benar dipagari dengan perisai Tuhan. Orang benar dipelihara jalannya. Nah, ini pahala tetap ini terus-menerus menyertai kita. Makanya tenang. Orang loh bu jahat sama saya sudah baik, tenang. Nggak usah marah, nggak usah emosi. Walaupun kelihatannya yang jahat di atas angin bisa merdeka, tindas hidupmu, tenang. Dia ndak tahu kalau hidupnya bakal ngalami bencana, tapi kita akan ngalami pahala yang tetap. Dia akan ngalami semuanya rugi, kita pahala kita itu tetap, saudara. Percayalah, apa yang pahala buat orang benar, yaitu orang benar yang jujur, itu akan menikmati pertolongan Tuhan. Orang yang tidak bercela lakunya akan dipagari dengan perisai Tuhan. Yang ketiga, orang benar yang setia akan benar dipelihara jalannya. Jadi hari ini kalau pahalamu itu ada pertolongan, ada perlindungan perisai, dipelihara, kira-kira hidupmu aman ndak? Aman. Percayalah, hidupmu ndak akan pernah semuanya akan sia-sia, tapi pahala yang tetap ini selalu ada. Pertolongan, perisai, pemeliharaan, saudara pasti aman. Itu sebabnya kita ndak perlu takut. Amin. Yang terakhir, yuk, Tuhan yaitu menyelamatkan orang benar, ya. Yang ketiga tadi apa, saudara? Dari 3 hal, yaitu orang benar itu Tuhan akan menjawab keinginan orang benar, ya. Jadi percayalah, hari ini 3 hal ini akan menyertai saudara dan saya. Saudara tidak perlu takut. Orang benar itu tidak akan ditimpa oleh bencana apapun. Siapa yang hari ini ngalami keadaan yang susah, ya, saudara tidak perlu takut.
Percayalah, kalau kita tidak ditimpa oleh bencana apapun, maka kita pasti selamat. Yuk kita baca ya. Amsal 10 ayat 27 sampai 29. Amsal 27 sampai Amsal 10 ayat 27 sampai 29. Takut akan Tuhan akan memperpanjang umur, tetapi orang fasik akan diperpendek. Ya, yang ke-28. Harapan orang benar itu akan menjadi sukacita, tetapi orang fasik menjadi sia-sia. 29. Jalan Tuhan adalah perlindungan bagi orang yang tulus, tetapi kebinasaan bagi orang yang jahat. Jadi kalau kita tidak ditimpa oleh bencana apapun, kita aman. Orang fasik itu binasa, tapi kita ini dapat perlindungan. Yang 30. Orang benar tidak terombang-ambing untuk selama-lamanya, tetapi orang fasik tidak akan mendiami negeri. Itu sebabnya yang pertama, bagaimana orang benar itu tidak akan ditimpa bencana apapun, yaitu harapannya selalu ada sukacita. Selain panjang umur, ya, ayat 27 itu tadi berkata takut akan Tuhan memperpanjang umur, ya. Kita hari ini perlu vitamin takut akan Tuhan, bukan vitamin D, E, ya. Minum semua yang namanya makanan sehat, diminum semua sampai akhirnya autoimun karena kelebihan vitamin. Bahaya juga. Tapi hari ini ada rahasia, orang yang takut Tuhan itu akan memperpanjang umur, tapi tahun-tahun orang fasik akan diperpendek. Yang kedua, yaitu harapan orang benar akan berakhir dengan sukacita, ya, sementara orang fasik sia-sia. Yang ketiga, jalan Tuhan adalah perlindungan selamanya buat orang benar. Yang keempat, ketenangan selamanya. Jadi orang benar tidak akan ditimpa bencana apapun, karena selain ada panjang umur, harapannya sukacita. Jalan Tuhan itu adalah perlindungan. Hari ini yuk kita jalani aja jalannya orang benar, yang pasti itu perlindungan kita. Jangan berpikir jalan sempit, jalan sesak itu jalan yang menghancurkan. Itu sekali adalah jalan perlindungan. Yang keempat, akan mengalami ketenangan selamanya. Itu sebabnya kita sebagai orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana apapun. Justru nanti kehidupan orang benar akan berakhir dengan harapannya melihat sukacita, akan berakhir dengan panjang umur, akan berakhir dengan jalannya Tuhan yang melindungi saudara. Yang keempat, ada ketenangan. Kalau ketenangan berarti tidak ada bencana apapun. Namanya harapannya ditutup dengan sukacita. Jalannya bukan jalan maut, jalan perlindungan. Tidak ada yang namanya hidup untuk orang benar. Mungkin hari ini kau mengalami keadaan yang tergoncang, tapi bukan selamanya. Lihat ya, orang benar tidak terombang-ambing selama-lamanya. Amin loh saudara. Waktu saya dapat firman ini, saya bilang gini, iya ya Tuhan, mungkin hari ini orang benar pusing juga. Dipusingkan dengan keadaan krisis, resesi, ya, toko sepi, dampak dari pandemi. Orang benar bisa terombang-ambing, tapi bukan selama-lamanya. Karena orang benar dijamin tidak akan ditimpa oleh bencana apa-apapun. Terombang-ambingnya sesaat, tapi selamanya apa? Ketenangan. Harapan orang benar jadi sukacita, ditutup dengan jalan perlindungan, panjang umur. Nah, 4 hal ini membuat kita sadar bahwa orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana apapun, karena ada panjang umur, ketemu harapan isinya sukacita, jalannya bukan jalan maut, jalan perlindungan, hidupnya akan mengalami ketenangan selama-lamanya. Itu sebabnya yuk, hari ini saya sudah selesai 3 hal ini. Hari ini mulailah mengerti kebenaran. Kebenaran itu memperkaya kita semua. Nanti makanya kita jangan panik saudara. Jangan panik, relax. Semuanya akan
baik-baik saja. Semuanya akan aman. Tuhan itu berjanji, nak, kalau aku berjanji engkau tidak akan kelaparan. Tenang, tenang. Sudahlah, jangan ikut nimbun-nimbun apapun. Sehelai rambutmu jatuh, aku ini tahu. Sudahlah, engkau tidak akan menderita kelaparan. Engkau akan mendapat pahala yang tetap dan engkau tidak akan ditimpa bencana apapun. Yuk, kita hari ini tidak usah takut dengan yang namanya bencana. Semuanya akan lewat. Hari ini masalahmu juga akan lewat. Badaimu akan berlalu dengan harapan yang sukacita. Jalan penuh perlindungan, ketenangan selama-lamanya. Yaitu orang benar itu pasti juga akan menikmati apa yang tadi orang benar. Berkat ada di atas kepala orang benar, yaitu upahnya membawa kehidupan. Susah payah tidak akan menambahi hidup saudara dan saya. Ya, saya sudah selesai 3 hal ya. Hari ini yuk, orang benar akan menikmati apa? Pertolongan, perisai, pemeliharaan Tuhan. Itu pahala yang tetap. Diingat-ingat ya saudara, gampang. Nanti kalau ada waktu saya buat nanti PowerPoint-nya ya. Saya mungkin akan share supaya inilah investasi yang benar-benar menguntungkan di akhir zaman. Selamat berinvestasi. Jangan salah investasi, jangan tergiur dengan investasi dunia. Mulai investasi, yuk kita sama-sama sebagai orang benar, termasuk saya, mulai investasikan kebenaran itu secara totalitas. Jadilah orang yang jangan sedikit-dikit terpancing emosi. Dikata-katai orang, difitnah orang, sudah siapa aku tidak salah, tidak terima. Jangan. Ini waktunya investasi kebenaran, bukan lagi investasi emosi. Ingat, Tuhan bilang lebih baik orang miskin tapi bersih kelakuannya daripada engkau kaya tapi engkau berliku-liku jalannya. Mulai hari ini yuk kita semua belajar. Percayalah, nanti akan banyak orang-orang yang hari-hari ini orang lain susah, saudara menikmati berkat yang ditambahkan. Pahalamu tetap. Hari ini ada berkat, susah payah ndak nambahi, hidupmu disertai oleh perisai, pertolongan, pemeliharaan, panjang umur, sukacita, pengharapanmu, jalanmu jalan yang dilindungi Tuhan, ketenangan selamanya. Orang dunia panik nanti pada datang sama saudara, tolong, aku bingung. Kita jadi orang benar akan jadi terang dan garam dunia yang bisa membuat mereka ketemu juru selamat. Kita akan berlomba-lomba mengajari orang dunia. Ya, kita dulu belajar kan sama orang dunia bagaimana kiat sukses cepat kaya. Hari ini masa sukar, sudah tidak ada orang cepat kaya. Ya, orang yang cepat kaya juga cepat bangkrut saudara. Tidak ada. Ini masa resesi. Kalau ada investasi cepat kaya itu investasi bodong. Jangan gampang-gampang. Kalau ditawari orang, mau investasi cepat kaya, ndak. Aku punya investasi yang jauh lebih cepat kaya, yang paling aman. Kamu aja ikut investasiku. Investasimu masih bisa dibohongi, masih bisa collab, masih bisa tutup, masih bisa bangkrut. Kamu aja ikut investasiku, tak jamin pasti hidupmu nanti. Lihat ya, orang lain susah, kamu diberkati oleh penjaminku. Orang tanya, siapa yang jamin? Tuh, Tuhan Yesus yang ada di surga, sumber di atas segala sumber. Gimana caranya? Yuk ikut caraku. Kamu baca ayat ini, ayat-ayat ini saudara baca. Nanti saudara kalau nginjili orang, keluarkan semua. Mereka kalau ada bukti firman, mereka akan percaya saudara. Lihat ya, kamu sekarang kaya,
Tapi percuma, kelakuanmu ndak bersih, kelakuanmu sama di hadapan Tuhan. Kamu miskin, kamu kere. Lah aku walaupun kamu hina-hina, tapi aku ini kaya loh. Orang kaya, orang benar ini, lihat tuh jaminannya. Tunjukin ayat-ayatnya semua, saudara. Saya akan buat nanti setelah ini, saya akan share juga di Instagram, di grup ya, supaya kita hari ini jangan tamak dengan investasi dunia. Mulai ambil waktu investasi untuk kerajaan Allah dan kebenarannya, maka investasi ini akan benar-benar menguntungkan. Tidak pernah tutup surga, saudara. Tidak pernah bangkrut, saudara. Surga tidak akan pernah tergoncang. Semua boleh tergoncang. Ibrani 12 ayat 28. Kerajaan Allah adalah kerajaan yang tidak pernah tergoncangkan. Itu sudah janji firman Tuhan. Yuk kita berdoa. Saya sudah selesai. Tetap semangat, tetap sukacita ya. Doakan saya nanti tanggal 5 Mei ya, anak saya akan menikah. Saya sampai mau ngomong menikah ini sudah ketiga kali saya juga. Jadi yang kemarin itu pemberkatan gereja, nanti ini pestanya ya, sekali sudah ya. Doakan supaya semua berjalan lancar ya. Satu hal yang saya ingat, beberapa saat Tuhan itu ingatkan saya tentang doa. Ibu-ibu ini khususnya, mungkin bapak-bapak juga. Yuk, saya ditegur Tuhan di area ini. Suatu kali saya pernah ya sakit jengkel gitu ya, jengkel gitu. Saya ini berdoanya bilang gini, Tuhan biar Engkau yang mempermalukan si A itu ya. Saya jawab gitu, saya bilang biar Engkau mempermalukan si A. Engkau tidak akan pernah mempermalukan hambamu, tapi Engkau akan membalas mempermalukan si A. Tidak apa-apa Tuhan, hari ini aku dipermalukan. Suatu kali Tuhan tegur saya. Tuhan bilang gini, Eli, aku tidak suka caramu berdoa. Hah? Cara yang mana Tuhan? Saya bilang gitu. Aku tidak suka. Mulai hari ini engkau tidak boleh berdoa biar Tuhan yang membalas ini. Nggak perlu. Hari ini apa yang aku perintahkan atas hidupmu, aku perintahkan engkau hanya mendoakan musuhmu. Berkati dia. Jangan pernah bilang pembalasan, berkati dia dalam doamu. Jadi Tuhan ngajari saya, Tuhan berkati orang yang sakiti aku, engkau tidak akan mempermalukan hambamu. Itu yang benar. Tidak boleh ngomong engkau mempermalukan dia Tuhan, engkau akan buat dia malu, engkau membela hidupmu. Tidak boleh. Tapi mulai hari ini tetap belajar. Saya ditegur Tuhan. Tuhan bilang ini, doakan musuhmu, berkati musuhmu. Tidak ada kata pembalasan. Pembalasan itu tetap hakku. Jadi mulai hari itu saya berdoa, Tuhan, aku memberkati orang yang mempermalukan aku, yang menghina aku. Dan aku percaya engkau juga tidak akan mempermalukan aku. Sudah. Itu doa yang benar ya. Yuk kita belajar untuk dikoreksi firman, tidak apa-apa. Tapi semakin saudara terkoreksi, saudara nanti akan terpuji. Harapan saya segera daftar ikut retreat. Kali ini Tuhan kirim orang-orang yang kesaksian. Itu sepasang suami istri, suami-suami yang limited edition nanti yang akan bersaksi. Saya sampai kaget. Tuhan, saya tidak pernah cari orang siapa yang mau kesaksian, tapi Tuhan kirim di retreat kali ini benar-benar orang yang suami istri, nanti kesaksian ini akan membuat kita semua move on. Segera daftarkan. Saya tunggu sampai ketemu di retreat tanggal 25 sampai 27 Mei di Bali. Kita move on sama-sama. Tuhan Yesus memberkati ya. Kenapa saya himbau kita ikut retreat? Karena nanti kesaksian itu tidak akan direkam di YouTube, karena mereka akan buka-bukaan ya. Sekali lagi, makanya ikut retreat, karena kesaksian nanti ada beberapa mereka yang tidak mau direkam untuk masuk YouTube ya. Jadi yuk ikut retreat, tidak ada gunanya. Sampai ketemu. Bapa, terima kasih untuk firman hari ini. Kebenaran itu jelas memperkaya kami. Makanya kami orang benar nanti akan dibedakan. Orang lain susah, kami akan menikmati berkat Tuhan yang melimpah. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu.
hari ini Tuhan menjadi kekuatan kami sebagai orang benar yang mengalami pergumulan apapun. Mereka tidak perlu takut ketika mereka kaya di hadapan Tuhan, maka mereka juga akan melihat bagaimana semua berkat, semua perlindungan, pengharapan, umur panjang semua menjadi milik mereka. Terima kasih Bapa, berkati bangsa negara kami. Kalau sebentar kami juga mau berpisah satu dengan yang lain, biar kami menerima berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless. Tuhan Yesus memberkati.